Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmi Rahman Maulid dari Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin Politeknik Negeri Subang. NIM 10206005. Di sini saya akan meresume buku pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Dr. Ujang Chandra SH MH MIP. Ini seperti ini. Langsung saja kita mulai. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Langsung saja, adapun bab-babnya. Yang pertama, bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2-nya tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3-nya memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4-nya tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika dan norma. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7-nya tentang memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia. Bab 9-nya tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langsung saja. Jadi dari uraian bab yang tadi saya sampaikan itu terdiri dari landasan pendidikan Pancasila. Ada landasannya historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Dan tujuan pendidikan Pancasila mengarah kepada moral, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan mempelajari Pancasila itu mengetahui Pancasila yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional maupun secara objek ilmiah. Yang keduanya yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ada Pancasila pra-kemerdekaan, ada Pancasila era kemerdekaan, ada Pancasila era Orde Lama, ada Pancasila era Orde Baru, dan ada Pancasila era reformasi. Adapun landasan filsafat Pancasila yaitu landasan ontologis, epistemologis, aksiologis. Nilai-nilai atau sifat kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Dan etika yaitu setiap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada peraturan-peraturan dan kesusilaan. Adapun makna ideologi bagi bangsa Indonesia yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain dan suatu lembaga bersama untuk melindungi hak atau dan pengertian ini membentuk negara. Adapun demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemajuan rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Apa itu paradigma pembangunan? Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan beragama. Dan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Apa saja itu? Ada 4. Yang pertama, gerakan reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Nah, mungkin dicukupkan sekian meresume buku pendidikan Pancasila ini. Dan untuk lebih jelasnya bisa
membeli bukunya di Shopee ada ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.